بسم الله الرحمن الرحيم. تحياتي إلى جميع لاعبين المنتخب الوطني الأبطال أن تسعدوا شعبكم اللي متلهف. Rezeki nggak kemana? Iran resmi tunjuk Indo ganti mereka di Pildun 2026. AS nggak mau keluarkan visa. Jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya. Setelah kalah dari Irak, Indonesia mendapat kejutan besar. Irak siap berikan tempat ke Piala Dunia untuk Garuda. Patrick Kluivert jadi sasaran amarah publik. Indonesia tengah dilanda gelombang kekecewaan besar. Harapan untuk melangkah ke Piala Dunia 2026 pupus setelah kekalahan menyakitkan dari Irak. Namun, di balik duka itu, muncul kabar mengejutkan yang membuat jutaan mata kembali menoleh ke arah skuad Garuda. Disebut-sebut, Irak siap memberikan hak tampil di Piala Dunia kepada Indonesia jika mereka gagal berangkat karena masalah administratif dan politik tertentu. Kabar ini langsung menggemparkan dunia sepak bola Asia, apalagi datang hanya beberapa hari setelah Indonesia resmi tersingkir. Kekalahan dari Irak menjadi momen paling menyakitkan bagi supporter Indonesia tahun ini. Bukan hanya karena skor, tetapi karena cara tim bermain yang jauh dari karakter Garuda sejati. Di era Sinteyong, publik terbiasa melihat timnas berlari tanpa kenal lelah, menekan tinggi, dan berani menghadapi lawan besar. Namun kini, di bawah Patrick Kluivert, gaya permainan itu seolah hilang entah kemana. Tim tampak kehilangan arah, koordinasi kacau, dan mental pemain turun drastis. Padahal, saat PSSI memutuskan mengganti Sinteyong dengan Patrick Kluivert, mereka beralasan ingin membawa sentuhan Eropa ke sepak bola Indonesia. Sayangnya, yang datang justru kebingungan, bukan kebangkitan. Tak butuh waktu lama, amarah publik pun meluap di media sosial. Tagar Kluivert out dan kembalikan STY langsung trending. Ribuan netizen menuntut pertanggungjawaban atas kekalahan dari Irak yang dianggap memalukan dan tidak mencerminkan semangat Garuda. Sinteyong membangun fondasi selama 4 tahun. Semua itu dihancurkan hanya dalam satu pertandingan oleh Patrick. Komentar-komentar seperti itu membanjiri dunia maya. Bahkan, beberapa legenda sepak bola nasional ikut angkat suara menilai PSSI telah salah langkah dengan mendepak pelatih yang sedang membawa progres signifikan. Kabar mengejutkan dari Irak. Namun, di tengah panasnya situasi itu, muncul kabar yang membuat semua terdiam. Dari media olahraga Timur Tengah, beredar laporan bahwa tim nasional Irak tengah menghadapi potensi masalah administratif dan politik yang bisa mengancam keikutsertaan mereka di Piala Dunia 2026. Menurut kabar tersebut, Irak bisa saja kehilangan hak tampil jika tidak memenuhi beberapa syarat keimigrasian tertentu di negara tuan rumah Amerika Serikat. Dan yang membuat semua orang terkejut, jika skenario itu benar terjadi, Irak dikabarkan akan merekomendasikan Indonesia sebagai pengganti mereka di zona Asia. Kabar ini sontak menjadi buah bibir di seluruh Asia. Bukan hanya karena tidak biasa, tetapi karena jarang sekali ada negara yang rela menyerahkan jatah Piala Dunia kepada tim lain. Secara teknis, hal seperti ini memang sangat jarang terjadi. Namun dalam sejarah FIFA, beberapa kali ada kasus serupa di mana negara yang mundur digantikan oleh negara lain dari zona yang sama. Jika Irak benar-benar batal tampil karena alasan non-teknis, maka FIFA dan AFC memiliki wewenang untuk menunjuk pengganti. Dan dengan reputasi Indonesia yang tengah naik di Asia Tenggara, serta dukungan publik yang masif, Garuda bisa saja menjadi pilihan realistis. Skenario ini memang masih bersifat spekulatif, namun cukup untuk kembali menyalakan api semangat yang hampir padam setelah kekalahan dari Irak. Kabar bahwa Irak mungkin menyerahkan tempatnya kepada Indonesia membuat publik Indonesia terbelah dua. Sebagian besar fans menyambutnya dengan semangat luar biasa, melihatnya sebagai hadiah Tuhan setelah kekecewaan di lapangan. Kalau benar Indonesia bisa tampil di Piala Dunia, itu berarti Garuda ditakdirkan untuk terbang lebih tinggi, tulis salah satu komentar viral di X. Namun, tak sedikit pula yang sinis dan realistis. Mereka menilai Indonesia seharusnya tetap lolos lewat perjuangan di lapangan, bukan karena belas kasihan atau faktor politik. Kalau mau ke Piala Dunia, buktikan dengan permainan, bukan dengan hadiah dari negara lain, tulis akun pendukung timnas di Instagram.
Sementara itu, pihak PSSI dikabarkan tidak ingin terlalu larut dalam euforia, namun tetap menyambut kabar tersebut dengan sikap terbuka. Seorang sumber internal menyebut, Indonesia siap kapanpun jika FIFA memang menunjuk mereka sebagai pengganti. Kami akan menghormati semua keputusan FIFA, tapi jika ada kesempatan tampil di Piala Dunia, tentu akan kami anggap sebagai kehormatan besar bagi bangsa, ujar salah satu pejabat federasi. Di sisi lain, Patrick Kluivert sendiri belum memberikan tanggapan resmi terkait kabar itu. Namun, banyak yang menduga bahwa jika Indonesia benar-benar mendapat kesempatan tampil di Piala Dunia, posisi Kluivert bisa saja semakin genting. Kini, tekanan terhadap Patrick Kluivert semakin memuncak. Dari media sosial, forum, hingga acara televisi olahraga, namanya selalu disebut. Tapi sayangnya, bukan dalam konteks positif. Publik menilai Kluivert belum memahami karakter pemain Indonesia dan gagal menularkan filosofi permainan yang jelas. Beberapa pengamat bahkan menyebut timnas di bawah Kluivert seperti kehilangan jiwa. Yang ironis, bayangan Shin Tae-yong masih begitu kuat di hati pemain dan supporter. Banyak yang berharap pria Korea Selatan itu mau kembali. Bahkan ada petisi online yang menuntut PSSI mendatangkannya lagi. Terlepas dari semua itu, fakta bahwa Indonesia kini disebut dalam konteks Piala Dunia 2026 saja sudah menjadi kemajuan luar biasa. Dulu, mendengar kata Indonesia dan Piala Dunia dalam satu kalimat terasa mustahil. Kini, meski hanya rumor, dunia mulai melirik lagi potensi besar yang dimiliki sepak bola Indonesia. Jika benar Irak tidak bisa berpartisipasi dan FIFA memilih Indonesia sebagai pengganti, itu akan menjadi sejarah besar. Bukan hanya bagi sepak bola, tapi bagi seluruh rakyat yang selalu percaya bahwa mimpi Garuda tidak pernah mati. Kekalahan dari Irak memang pahit, namun dari setiap kekalahan selalu ada pelajaran dan peluang baru. Dan siapa tahu, justru dari tim yang mengalahkan Indonesia akan lahir kesempatan yang membuat Garuda terbang ke langit paling tinggi, Piala Dunia 2026. Dalam sepak bola, yang mustahil bisa jadi mungkin. Hari ini kita kalah dari Irak, tapi besok mungkin kita justru menggantikan mereka di panggung terbesar dunia. Karena selama ada Garuda di dada, Indonesia tak akan pernah berhenti bermimpi. Kekalahan memang menyakitkan, tapi kadang dari rasa sakit itulah lahir kebangkitan. Hari ini Indonesia jatuh di hadapan Irak, namun esok belum tentu kita tak bisa berdiri lebih tinggi dari mereka. Mungkin inilah cara Tuhan mengajarkan bahwa mimpi besar tak selalu datang lewat jalan yang mudah. Kadang kita harus jatuh dulu, harus ditertawakan dulu, baru dunia sadar betapa kuatnya tekad Garuda. Jika benar Irak gagal tampil dan Indonesia mendapat kesempatan itu, maka itu bukan sekadar keberuntungan. Itu tanda bahwa perjuangan kita didengar, bahwa semangat Garuda tidak pernah padam. Dan saat bendera merah putih akhirnya berkibar di panggung Piala Dunia nanti, dunia akan tahu, inilah Indonesia. Negeri yang tak pernah berhenti bermimpi, tak pernah berhenti berjuang, dan tak akan pernah berhenti terbang.